Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1014 yang akan memperlihatkan bagaimana aliansi Luffy dibuat babak belur oleh bajak laut Kaido dan juga Big Mom. Nah, bagaimana keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Chapter kali ini diawali dengan kejadian yang cukup menyakitkan bagi aliansi Luffy. Walaupun pada awalnya Luffy satu-satunya orang yang tersisa melawan Kaido, bahkan Luffy sempat berkali-kali menghajar Kaido, tapi rupanya Luffy belum sekuat yang dibayangkan. Kaido mengakui jika Luffy mampu mengkombinasikan Hausoku Haki, tapi masih jauh dari kata sempurna. Selain itu, Kaido juga menyebutkan jika Luffy belum bisa menjadi Joy Boy. Dan dari pernyataan Kaido ini, berarti dia juga telah mengetahui informasi jika akan terlahir Joy Boy baru yang membebaskan negeri Wano Kuni. Kaido sempat mengira jika dia adalah Luffy, walaupun menurut kami memang Luffy lah yang ditakdirkan sebagai penerus Joy Boy. Karena dua senjata kuno secara tidak langsung telah dimiliki Luffy, yaitu Pluton dan juga Poseidon. Dan 3 salinan Red Poneglyph juga telah dimilikinya. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat Luffy akan mengalahkan Kaido dan membuat Kaido sadar jika memang Luffy lah Joy Boy yang ditakdirkan. Jika pada chapter sebelumnya, Yamato meninggalkan Momonosuke dan Shinobu demi menyusul Luffy ke atas tengkorak raksasa untuk ikut serta menghajar ayahnya yang merupakan dalang dari semua kekacauan negeri Wano. Kebencian Yamato pada ayahnya telah melekat sejak lama, sejak Oden dieksekusi dulu. Dan momen pertempuran ini memang pas untuk menyerang Kaido. Tapi apa jadinya jika Yamato mengetahui kalau Luffy telah dikalahkan oleh ayahnya? Apakah Yamato yang saat ini sedang menuju ke atas tengkorak raksasa harus tertunda dan memilih untuk mencari keberadaan Luffy saat ini, atau membuatnya semakin emosi dan langsung menyerang ayahnya? Duel antara Kaido versus Yamato akan cukup menarik untuk kita nantikan, karena sampai sejauh ini belum diperlihatkan kemampuan asli dari Yamato. Waktu berhadapan dengan Sasaki dulu, Yamato hampir berubah ke wujud Zoannya, hingga Sasaki terlihat cukup panik. Tapi hal itu harus digagalkan setelah Franky mengambil alih pertarungannya melawan Sasaki. Cerita beralih dengan memperlihatkan Momonosuke yang membaca jurnal Oden. Saat membaca, Momonosuke terlihat terkejut dengan isi yang ia baca. Belum tahu apa isi jurnal yang membuatnya sampai seperti itu. Apakah informasi tentang Joy Boy yang akan membuka negeri Wano? Atau ada informasi lain yang belum Oda Sensei jelaskan dalam kisah flashback Oden? Yang jelas Momonosuke langsung bersemangat untuk tetap hidup. Tapi tiba-tiba kejadian aneh terjadi lagi pada dirinya. Ia mendengar suara yang belum diketahui dari mana asalnya. Kejadian ini sama yang pernah ia alami saat di Pulau Zou dulu. Mungkinkah Oda Sensei sengaja memberi kejutan dengan kemunculan gajah Zunisa? Dan ini ada kaitannya dengan penyelamatan Luffy yang saat ini tenggelam di lautan? Atau memang ada makhluk Wano yang selama ini belum pernah diperlihatkan dan telah ada sejak ratusan tahun lalu? Jika ini yang terjadi, maka perang Wano akan semakin menarik. Di panggung pertunjukan, pertarungan antara Queen versus Chopper masih berlanjut. Chopper membanting Queen hingga kepalanya terbentur ke tanah. Tapi rupanya tubuh Zoan Queen terlalu kuat karena tak ada luka yang serius pada dirinya. Di sini juga terlihat Perospero yang turut membantu Queen dengan menembakkan panah ke punggung Chopper dan juga para samurai. Dan terlihat jelas punggung Chopper penuh dengan panah. Jika kita ingat kembali beberapa chapter belakangan, bergabungnya Perospero di panggung istana karena berniat untuk menyerang Marco. Tapi mengapa kini malah menyerang Chopper, sedangkan Marco sendiri sepertinya masih melanjutkan duelnya melawan King?
Duel udara di antara mereka akan cukup seru jika kita melihatnya. Tapi Oda Sensei sepertinya tidak memfokuskan pada mereka saja. Namun sayangnya setiap pertarungan-pertarungan yang cukup seru hanya diperlihatkan sepintas saja. Oke, kita lanjutkan pada duel Queen dan juga Chopper. Tapi tunggu dulu, lebih tepatnya pertarungan Queen dan Perospero melawan Chopper, karena Perospero juga turut serta menyerang Chopper. Chopper yang terlihat kelelahan mulai panik karena perubahannya dalam wujud Monster Point hanya menyisakan waktu sedikit lagi, yaitu sekitar 10 menit. Lalu ia teringat pada Caesar yang membantunya untuk memberikan durasi lebih lama dalam menggunakan Rumble Ball, yaitu dari 3 menit menjadi 10 menit. Tidak dijelaskan bagaimana efek sampingnya, tapi tampaknya memang berbahaya. Nah, ternyata selain efek sampingnya yang berbahaya, rupanya Chopper juga masih merasa jika durasi 30 menit terlalu cepat. Di sini kami yakin suatu saat nanti Chopper akan mendapatkan sebuah formula khusus yang akan membuat Rumble Ball-nya bertahan jauh lebih lama lagi, atau malahan Chopper tidak perlu menggunakan Rumble Ball lagi untuk berubah wujud ke dalam Monster Point. Sejak awal, kemunculan Baohuang memang cukup membuat repot pasukan Luffy dan aliansi. Bagaimana tidak, dimanapun lokasi aliansi bersembunyi akan ketahuan karena setiap hewan atau orang yang menggunakan kertas bermata satu akan membagikan informasinya ke Baohuang. Seperti saat Akazanen bersembunyi dan juga Momonosuke akan tetap ketahuan. Namun uniknya, walaupun aliansi Luffy menyadari hal itu, tapi tidak ada yang berusaha menyerangnya. Dan kini, Kaido pun juga mendapatkan informasi dari Baohuang akan keberadaan Momonosuke. Hal itu membuat Momonosuke dalam bahaya besar. Begitu juga informasi kekalahan Luffy membuat semua aliansi semakin terpuruk dan bahkan hampir putus asa. Di loteng lantai 1 kita diperlihatkan Kinemon dan Kiku yang panik melihat Momonosuke yang kesakitan mendengar suara yang hanya ia saja yang bisa merasakannya. Lalu Kanjuro muncul dengan wujud Oden palsu. Hal ini sempat mengelabuhi Shinobu dan juga Momonosuke, tapi tidak bagi Kiku dan Kinemon. Lalu dengan cepat Kiku mendatangi Oden palsu itu untuk menebasnya. Tapi karena mengingat begitu berjasanya Oden dalam hidupnya, membuat Kiku tidak sanggup untuk mengayunkan pedangnya. Walaupun yang dihadapinya bukanlah Oden asli. Momen ini menjadi kesempatan emas Kanjuro untuk menujah Kiku, dan serangan ini membuat Kiku sampai sekarat. Kinemon yang tak terima atas perlakuan Kanjuro langsung menebas Kanjuro dengan mudahnya, yang hal itu membuat Kanjuro mati. Sebuah kematian yang tragis. Orang yang selama ini menjadi sahabatnya harus mati di tangannya sendiri. Setelah itu, Kaido muncul untuk mengeksekusi Momonosuke yang merupakan penerus klan Kozuki. Tapi untungnya Kinemon berada di sana. Jika tidak, Momonosuke bisa saja sudah mati. Di saat Kaido mengayunkan kanabonya, Kinemon dengan dua pedangnya menahan serangan itu. Tapi sayangnya, karena Kaido melapisi kanabonya dengan haki, maka pedang Kinemon sampai patah. Bahkan tubuh Kinemon juga terkena serangan tersebut. Apakah Kinemon juga mati dalam chapter ini atau hanya sekarat saja? Perlu diingat, beberapa Akazanen saat ini telah dibuat tumbang, mulai dari Asura Doji, Kiku, dan juga Kinemon. Tiga orang ini belum bisa dipastikan selamat karena luka yang mereka alami begitu fatal. Belum lagi Inuarashi yang juga berhadapan dengan Jack belum diketahui nasibnya. Dan di chapter ini, Oda Sensei memang membuat aliansi Luffy benar-benar sedang terpuruk. Di akhir chapter, kita diperlihatkan pulau Onigashima yang sudah mendekati daratan Wano Kuni. Itu artinya untuk sampai ke pusat pemerintahan Wano, yaitu ibu kota bunga, sudah sangat dekat. Hingga sampai saat ini, belum ada tanda-tanda upaya aliansi untuk menghentikan Pulau Onigashima. Dan gawatnya, jika Pulau Onigashima sampai mendarat ke ibu kota bunga, maka penduduk di sana akan dalam bahaya besar. Nah,
Firasat kami, nantinya akan ada yang menghentikan pergerakan dari Pulau Onigashima dan akan mendarat di luar wilayah ibu kota bunga. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.